Selamat datang di Story Kauri. Ini adalah channel kedua artikel YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 230. Setelah Kenshin meninggalkan perusahaan, 1 jam pun telah berlalu. Semua karyawan bersiap akan pulang, termasuk pula bos besar dan staf bawahannya, nampak berjalan akan meninggalkan perusahaan itu. Iwan, yang mengetahui Kenshin pulang terlebih dulu, Iwan pun jadi risau karenanya. Karena dirinya yang diminta membawa pulang mobilnya. Di tengah bingungnya, ia yang merasakan tak enak sendiri. Karena sebelumnya sempat menjadi pusat perhatian. Apalagi tadi Susanti, mantan ceweknya, mendatangi, pakai berpesan pula, jika pulang nanti, ingin diantar pakai mobil itu. Iwan pun tak bisa membayangkan akan hal yang demikian. Lalu ia pun berencana untuk menemui ayahnya Kenshin, yang dilihatnya kini berada di depan. Iwan itu menunggu kesempatan untuk bisa bicara ke bos besar mengenai mobilnya Kenshin, yang kuncinya sedang ada di bawahnya. Setelah menunggu-nunggu, Iwan yang memperhatikan, ia pun akhirnya tak jadi melakukannya, karena ayahnya Kenshin sedari tadi di sekitarnya saat itu banyak orang-orang penting yang sedang mengitari, termasuk pula Pak Tirta dan juga Angelika yang turut mengantar. Si Iwan yang melihatnya, ia pun mengurungkan niatnya. Lalu dilihat, di situ ada wanita yang juga dikenalnya. Iwan itu pun berencana akan bicara ke Kaori mengenai kunci mobil yang di bawahnya ini. Tak lama kemudian, bos besar pun terlihat naik mobilnya. Kemudian beliau berjalan meninggalkan perusahaan. Kaori pun kini kembali ke kantornya yang semula untuk menata semua barangnya yang ada di tempat itu. Di tengah perjalanan, tiba-tiba seorang lelaki menghampiri. Rupanya itu temannya Kenshin. Kaori pun berhenti. Iwan lalu bilang, "Mbak, maaf, aku mengganggu sebentar ini. Ini saya mau bicara." Kaori pun tersenyum melihatnya. Lalu ia menjawabnya, "Iya, ada apa ya mas?" Iwan pun bicara, "Ini mbak, saya mau memberitahukan. Kan di luar itu ada mobilnya Kenshin. Nah, orangnya udah pulang. Ini kuncinya ada di saya. Gini mbak, saya minta tolong. Bisa nggak, kalau mbak Kaori ini yang bawa mobil itu?" Kaori pun menjawabnya dengan sembari tersenyum dan juga pula terkejut karena pertanyaan Iwan yang terkesan lucu. Lalu ia bicara, "Loh mas, kalau aku yang bawa pulang mobilnya, terus entar mobilku gimana? Siapa yang bawa ya? Apa ditinggal di sini gitu?" Kaori bicara itu sembari tertawa kecil. Iwan pun jadi tersadar. Lalu ia bilang, "Oh iya, benar juga ya mbak. Kalau gitu saya minta maaf." Kemudian Kaori ganti bertanya, "Oh iya mas, apa benar Kenshin udah pulang? Naik apa dia? Kok nggak sekalian mobilnya dibawa juga?" Iwan pun menjawab, "Ya itu masalahnya mbak. Kenshin sudah pulang dari tadi. Ia naik motor." Kaori menyahutnya, "Oh ternyata beneran ya. Aku kira tadi dia bercanda. Tapi aneh juga cowok itu. Kok pulang begitu saja, nggak bilang-bilang dulu. Duh, Kaori lupa tuh kayaknya. Padahal Kenshin kan udah bicara tadi ke dia." Lalu Kaori melanjutkan, ia bicara ke Iwan, "Oh iya mas, meskipun masnya kasih kunci mobil ke aku, belum tentu loh aku bisa mengemudikan mobil itu dengan lancar. Kan secara aturan pasti ada yang beda. Jadi aku juga sedikit banyak ngeliat-liat, belajar pula. Jadi baiknya Mas Iwan aja yang bawa pulang. Kan Mas Iwan udah diajarin Kenshin." Iwan pun menjawab, "Iya sih mbak, emang udah diajarin. Tapi masalahnya ini, kan saya kerja cleaning service. Pakai seragam gini, masa naik mobil mewah gitu? Kan entar dilihat orang. Jadi nggak pantas mbak." Kaori menyahutnya, "Duh, ngapain juga mikirin orang mas. Emangnya kalau nyetir mobil itu harus pakai baju yang pas dulu ya? Kerjanya yang kantoran gitu. Kan nggak juga. Udah deh masnya ntar bawa aja mobil itu. Kagak usah mikir yang aneh-aneh." Iwan pun menjawabnya, "Ya udah mbak, makasih kalau gitu. Ini tadi cuman bertanya aja. Barangkali mbaknya bisa." Setelah pembicaraan itu,
Kaori pun melanjutkan jalannya. Ia bersama teman-temannya bersiap akan pulang juga. Tak berselang lama, Kaori tiba di halaman parkiran. Rupanya Iwan sudah menunggu di tempat pojokan. Saat Kaori dan temannya itu datang dan akan menghampiri mobil masing-masing, Iwan pun langsung pula menuju mobilnya Kenshin. Ia membuka pintunya, segera menyalakan mesinnya. Rupanya Iwan itu mencari barengan, agar pandangan mata tak tertuju ke hanya dirinya. Namun tak seperti dipikirnya. Meskipun saat itu ada Kaori dan teman-temannya, yang juga menyalakan mobil masing-masing, Iwan itu tetap menjadi perhatian. Banyak orang yang akan pulang, jadi memandangnya, melihatnya. Termasuk pula Susanti, Angelika, Sasha, Winda, Patirta dan juga lainnya. Mereka memperhatikan cleaning service yang sedang menjalankan mobil mewah. Khususnya Susanti, yang tak bisa berhenti melihat dengan matanya. Susanti yang ingin mendekati Iwan, ingin diantar pulang itu. Ia mengurungkan niatnya, karena begitu banyak orang yang lagi memandang Iwan. Jadinya ia merasa tak mungkin mendekati, menghampiri. Seperti sebelumnya, Angelika sendiri jadi tersadar kini, mobil yang dipakainya selfie itu tak begitu menarik bagi pemiliknya. Kenshin yang dilihatnya tadi malah memilih naik motor butut. Angelika pun melihat Iwan dengan malu sendiri. Begitu pula teman-temannya yang baru mengerti akan pemilik mobil itu. Dan akhirnya, Iwan pun dengan mobilnya Kenshin meninggalkan perusahaan. Begitu pula dengan Kaori yang keluar bersamaan. Hari itu sungguh tak diduga, tak disangka sebelumnya, tak terbesit sekalipun di pikiran para karyawan, staf-staf penting perusahaan, dan juga para pimpinan di situ yang melihat hari ini cleaning service yang ada di sini pulang kerja dengan naik mobil mewah pula. Jadinya hal itu heboh sekali, menjadi perbincangan, menjadi bahan omongan, terutama di grup-grup WhatsApp di antara pekerja di situ. Mereka membahas nama Iwan, cleaning service di sini, yang ternyata orang tajir. Berlalulah waktu di sore itu. Kenshin, yang pulang semenjak tadi, rupanya sampai sekarang, dirinya belum ada di rumah. Kenshin itu terlihat kini sedang duduk di pinggir jalan raya. Dirinya menunggu sedari tadi, ban motornya ini yang akan ditambal. Karena roda belakangnya nampak terlihat bocor terkena paku. Namun di tempat itu, ia menunggu sudah 1 jam lebih, karena yang sebelumnya ada pula yang menambal, 2-3 orang yang antri. Dan kini saatnya giliran Kenshin yang rodanya akan ditambal. Di saat menunggu itu, pandangannya tertuju ke arah depan. Ada begitu banyak orang yang berlalu lalang, sedang memindahkan barang. Terlihat ada 2 bangunan yang nampak sibuk. Yang satunya bertuliskan Rumah Yatim Piatu dan Sekolah Anak Tak Mampu. Dan satunya lagi bertuliskan Restoran Makanan. Di tengah melihat itu, terdengar orang bicara yang bertanya pada tukang tambal ban itu, "Pak, kasihan juga ya, sudah bertahun-tahun rumah yatim itu. Kok kini malah dipermasalahkan bangunannya? Kan anak-anak itu jadi merasa sedih. Harus pindah tempat. Sekolah yang gratis itu mungkin juga akan berhenti." Orang yang ditanya itu pun menjawab, sembari menambal roda motornya Kenshin. Ia berucap, "Ya mau gimana lagi? Salah satu ahli waris bangunan itu yang menuntut ingin menjualnya non. Dengar-dengar bangunan itu sudah ditawar orang miliaran. Jadinya si ahli waris tersebut memilih menjual saja, daripada diwakafkan ke panti." Orang yang bertanya sebelumnya pun menyahut, "Kasihan anak-anak itu, padahal seminggu lagi bulan puasa. Biasanya mereka bahagia, bersenang ria di halaman. Banyak yang bagi-bagi rezeki di situ. Kini mereka cari tempat lagi." Lalu orang itu mengulang tanya lagi, "Apa kagak ada donatur gitu ya Pak, yang bisa bantu?" Si bapak penambal ban itu lalu menjawab, "Sepertinya sudah dicari ke sana kemari non. Tapi dananya tak cukup, kurang banyak." Kenshin, yang tak sengaja mendengar pembicaraan tersebut, dirinya merasa larut terharu. Kenshin itu lalu melihat tempat anak yatim itu, lalu dipandanglah di sekitarnya. Kenshin pun berdiri, karena dari kejauhan, ia membaca tulisan. Tak jauh dari tempat yatim itu, ada bangunan lain yang sedang dijual. Kenshin lalu berjalan menyeberang. Ia menuju ke lokasi bangunan itu.
Tertulis nama marketingnya, si bapak penambal roda ban. Dan juga perempuan yang bertanya itu melihat seorang pria berseragam cleaning service yang duduk di sini, tiba-tiba ke lokasi bangunan yang sedang dijual. Mereka pun hanya bertanya di hati, mungkin pria itu hanya melepas jenuh ke sana. Kenshin sendiri, yang sedang berdiri di pinggir jalan, membaca-baca tulisan. Tiba-tiba, namanya dipanggil dari belakang. "Lo Kenshin, kamu kok di sini? Sedang cari apa kamu Kenshin?" Kenshin pun lalu melihat belakangnya. Terkejutlah dirinya. Si Rena yang terlihat, teman SMP-nya ini, yang memanggil. Kenshin lalu menjawab, "Lo Rena, kamu kok juga di sini? Kamu mau kemana nih?" Si Rena pun bicara, "Nah ini Ken, kebetulan hari ini aku pindahan ke situ. Aku buka restoran roti di tempat itu. Nah itu perlengkapannya." Sedang di bawah masuk teman-teman. Rupanya salah satu bangunan yang nampak sibuk tadi adalah tempat restorannya Rena. Kenshin itu lalu bilang, "Kalau gitu aku bantu ya. Mindahin barang juga." Di sela itu terdengar orang bicara yang lagi lewat di depan mereka. Orang itu bicara di telepon. Sedang menjawab seseorang, "Siap bos. Bangunan yatim piatu ini 2 hari lagi akan kosong bos. Tenang aja. Pokoknya bos tahu beres." Kenshin pun mendengarnya. Begitu pula dengan si Rena. Orang itu berkata tentang pengusiran anak yatim piatu. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di channel Story Kauri. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya